Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa di YouTube channel Realita TV di acara Sarita Sarinya Berita. Ya, kali ini kita membahas masalah ijazah palsu ya, karena vonisnya memang sudah keluar, tapi vonisnya ini dijatuhkan 2 hari sebelum Lebaran. Jadi kayaknya tenggelam dengan hiruk pikuk orang bikin rendang, bikin ketupat sayur dan mudik Lebaran, sehingga Realita TV pun belum membahas ini ya. Kali ini kita akan membahas, kita tidak ketinggalan, tetap harus mengawal terus ini ya kasus ijazah palsu, karena publik penasaran ini, sebenarnya berharap banyak dari persidangan tersebut akan terungkap sebenarnya ijazah ini palsu atau asli begitu ya. Harapan publik besar, namun tampaknya penonton harus kecewa karena jawabannya ya tetap saja ijazah aslinya ini goib ya, dan ternyata vonisnya seperti kita ketahui jawabannya hanya vonis ya, vonisnya 6 tahun untuk Gus Nur dan juga untuk Bambang Tri. Dan untuk membahas lebih jauh saat ini sudah hadir pengacara dari Gus Nur ya, Egy Sujana. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Dan kemudian ini ada juga aktivis perempuan dari Lampung. Terima kasih ini sudah datang Bunda Mary. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bunda Mary ini aktivis perempuan yang juga pernah hampir menjadi sudah ya. Iya, sudah menjadi korban kriminalisasi juga ya, gara-gara aksi demo soal pernyataan Menteri Agama yang menganalogikan suara azan dengan suara gonggongan anjing. Ya, gara-gara aksi demo itu ada pesertanya yang anak-anak begitu ya. Padahal bukan Bunda Mary yang mengundang ya, itu datang sendiri, diajak ibunya begitu kan. Diajak oleh ustadznya. Ustadznya ya, dan itu dipermasalahkan sampai akhirnya sempat masuk ke persidangan. Sudah, tapi nggak sempat ditahan ya? Benar? Ditahan 1 bulanan. Oh, kemudian menjalani persidangan, lalu alhamdulillah divonis bebas murni. Tidak terbukti. Tidak terbukti itu pidana ya, karena memang Bunda Mary saat itu sebagai korlap ya, dan tidak mengundang itu anak-anak itu begitu ya. Baik, alhamdulillah ya, tapi setidaknya tahulah bagaimana perasaannya menjadi korban yang dipermasalahkan gonggongan anjing, tapi yang diproses bukan gonggongan anjingnya ya Bu ya ternyata. Ya, kan Bunda Mary sempat mengadukan kasus itu kan ya? Ke Mabes Polri waktu itu. Jadi aduan kita diterima, kemudian sampai yang pengaduan, kan kejadiannya itu di Riau. Akhirnya yang di Riau dibawa ke Mabes Polri, itu kasusnya. Lalu laporan kita itu karena sudah diterima tetapi tidak diproses waktu itu, maka kami mengadakan aksi di Lampung. Tapi malah aksinya yang diproses lebih dulu ya. Bukan yang diprotes itu. Tapi kelanjutan kasus itu akhirnya bagaimana? Kasus gonggongan anjing itu saya penasaran juga. Alhamdulillah ini terkait yang dengan saya bebas murni, tetapi jaksanya kasasi. Jadi masih mengadu. Enggak, kasus pengaduan Bunda Mary soal pernyataan Menteri Agama itu. Kalau sampai hari ini belum ada kabar. Lanjutan. Ya. Jadi yang berlanjut cuma kasusnya Bunda Mary saja. Ini hal ini juga sama juga dengan kasusnya Gus Nur ya, Bang Egy ya. Ini menarik sekali, vonisnya 6 tahun sama, Bambang Tri dan Gus Nur. Ya, terus dalam penjelasannya supaya jelas, mereka dituntutnya 10 tahun. Jangan lupa. Kalau perbandingannya dengan Ratna Sarumpait. Ya, Ratna Sarumpait. Itu tuntutannya 3 tahun, vonisnya 2 tahun. Padahal itu udah benar-benar terbukti bohong. Bohong, dia hoak itu. Artinya setelah di make up atau apa, istilahnya operasi plastik, terbukti nggak benar Ratna. Artinya kondisi objektif tidak sesuai dengan fakta yang ada, itu dituntutnya 10 tahun, divonis 6 tahun. Sementara yang sesuai dengan faktanya, benar kejadiannya sebagaimana dituduhkan ya, dari mulai polisi sampai ke jaksa, malah tuntutannya itu rendah 3 tahun dan sanksinya 2 tahun. Itu kan padahal pasalnya, ini penting lagi, pasal yang dituduhkannya sama. Pasal 14, pasal 15,
Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 tentang tentang berita bohong. itu hoax. pasal ini nih, Pasal pasal karet. sapu jagat gitu Ya, saya bilang. sapu jagat dan Habib karet. Rizik kena itu. Semua kan saya juga kena. Saya juga pernah kena. Alhamdulillah lolos. Ah, itu diselamatkan Allah, kita nggak masuk penjara juga. Jadi itu pasal Dianggap- sapu jagat untuk ini iya. adalah Berita menyebarkan berita bohong. Banyak aktivis lain juga kena, ya, seperti Syahganda, Jumhur Hidayat, ya, Anton Permana, ya, itu yang saya tahu ya. Sama pasalnya Sama semua. Itu tahun 1946 sebenarnya sudah lama sekali itu Pak Udah, undang-undang. Ya. dan juga kondisi objektifnya. Tahun 46 kan belum ada internet. Belum ada TV yang dalam arti kayak kita sekarang begini, mana ada. Artinya itu menjaga, dan juga harusnya ada namanya kerusuhan atau ada hal-hal yang membuat hoaknya itu jadi kegaduhan yang luar biasa gitu loh. Karena di pasal itu pemberitaan bohong yang menyebabkan kerusuhan ya. Iya. Kerusuhan. Makanya waktu saya tanya, loh ini kerusuhannya mana? Kalau kerusuhan di media sosial ya penjaranya di-download aja dong. Iya, di dunia maya Di juga. dunia maya juga dong, penjaranya jangan fisik, rusuhnya maya. Nggak ada kok begitu ya. Ya, menimbulkan kegaduhan dan berita bohong tadi itu. Nah, poin pentingnya adalah begini. Penegakan hukum di sini menurut hemat saya, tidak bermaksud saya promosi, saya punya teori, itu tidak mengikuti mekanisme berpikir ilmiah. Berpikir ilmiah itu harus pertama objektif, yang kedua sistematis, ketiga baru toleran. Jadi objektivitas itu dibangun atas dasar fakta, data, dan logika yang benar. Itu baru ini objektif dan tidak memihak. Kalau memihak berdasarkan yang tidak fakta, diatur-atur sedemikian, itu namanya subjektif. Nah, ini tidak ilmiah. Nah, objektivitas harus didukung dengan sistematis. Tahapan demi tahapan itu terjaga dengan baik. Nah, kalau tidak sistematis, acak-adut, ya seperti tadi menarik kan, yang dipersoalkan gonggongan anjing disamakan dengan azan, yang diproses anak kecil. Ini kan nggak sistematis gitu loh, cara berpikir itu seenak-enaknya aja gitu loh. Ini perhatian penting buat polisi, buat jaksa ya. Kalau saya kan advokat dan hakim. Kalian ini yang memutuskan, udah tahu nggak bener, nggak sistematis aja, diputus juga. Subjektif diputus juga. Ya. Nah, kemudian kalau sudah objektif dan sistematis, baru toleran. Artinya toleran, ikut pendapat kayak Mbak Rahma nih, kita dialog nih. Saya keliru, Mbak Rahma yang benar, ya saya ikut. Itu jangan karena saya lebih punya jabatan dan lain sebagainya, terus nggak mau ikut sama kebenaran yang ada. Ah, ini namanya tidak toleransi. Nah, kalau sudah OS, ini kan objektif, sistematis, toleran OS, baru bisa bersikap jubedil, jujur, benar, adil. Udah kayak pemilu ya. Ya, bukan, ini sikap ilmiah. Nggak mungkin orang bisa jujur, benar, adil kalau tidak OS. Harus dimulai dari OS, objektifnya itu, sistematis dan toleran. Nah, poin pentingnya pengadilan kita, ya, mulai dari tingkat penyidikan di kepolisian, juga di kejaksaan, sampai masuk ke pengadilan, itu prinsip-prinsip mekanisme berpikir intelektual ini nggak dipakai. Nah ini Bang Egy, Yang dipakai kepentingan. Pertanyaan besarnya ini dari dulu pertanyaannya itu sebenarnya tadi saya sudah buka di awal ya. Pertanyaan publik itu terbukti nggak sih ini berita bohong bahwa Bambang Tri itu bohong, terbukti nggak begitu? Kok sampai dihukum? Ya. Kan berarti terbukti dong. Ya, itu logika yang benar. Logika benar harus begitu, karena terbukti maka pantas dihukum. Seperti Ratna Sarumpayat terbukti pantas dihukum. Tapi itu pun pantas dihukum cuma 2 tahun. Ini yang nggak pantas dihukum kok tuntutannya 10 tahun, diputusnya 6 tahun. Dan terbukti tidak pertanyaannya? Nah, maka dari itu saya mau jawab, itu jelas tidak terbukti. Dari mana saya tahu? Dari 2 keterangan penting. 1 alat bukti, 2 saksi. Nah, alat bukti ini tuduhan namanya dari Bambang Tri menuduh Jokowi ijazahnya palsu atau Jokowi tidak punya ijazah aslinya, tidak punya ya. Artinya tidak ada ijazah aslinya. Itu tuduhannya. Bahkan Bambang Tri menyatakan siap ditembak kepalanya kalau sampai ada ijazah aslinya.
Itu yang kita tahu. Maka di sini ya bedanya kasus Gus Nur sama Bambang Tri, walaupun satu event ya, bedanya itu harus jelas secara ilmu hukum. Hukum kan nggak bisa mengeneralisir, harus spesifik gitu loh. Apa yang dilakukan menjadi beban kesalahannya, itulah yang dihukum. Nah, Bambang Tri posisinya seperti Mbak Rahma, host yang nanya-nanya. Sementara Bambang Tri yang sebagai narasumber, yang bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya, apa yang dinyatakannya. Nah, jadi posisinya bagi Gus Nur, ini kan saya lawyernya jadi tahu persis pembedaannya itu, yaitu nggak ada urusan sama ijazah asli atau tidaknya Jokowi punya ijazah. Nggak ada urusan. Kenapa? Dia cuma kepo, penasaran kok ada orang berani menuduh Jokowi ijazahnya nggak punya atau ijazahnya palsu. Kok berani gitu loh. Karena keponya itu dia cari si Bambang Tri, dalam seminggu baru ketemu, diundang lah ke Solo. Kayak saya diundang ke sini ngobrol-ngobrol ya kan. Loh, posisinya kan dia sebagai host. Kalau dalam dunia pers ya dia bisalah berfungsi wartawan saat itu kan, bertanya-tanya. Itu kan harusnya tidak boleh dipidana dong. Ya. Ya, tapi undang-undang ITE itu kan sekarang itu ada ITE itu yang menyebarkan itu yang ikut kena begitu. Nah, itu Gus Nur itu kena yang menyebarkan juga. Nah, iya, dia antara lain di situ. Padahal yang menyebarkan banyak ya. Iya banyak, bukan cuma dia sendiri, dia bukan yang orang keberapa malah. Iya. Nah, itulah, ya bukan mau nyeret-nyeret Mbak Rahma juga, juga nyebarin. Refli Harun nyebarin, semua nyebarin, nggak ada masalah. Heran kenapa Gus Dur yang di Nah, ini kan. pertanyaannya lagi, terbukti nggak itu ijazah asli atau enggak? Ini kan orang juga kepo bahwa Ya, nanti saya juga pernah. nyatakan dengan jelas di sini. Saya bertanggung jawab secara ilmu hukum dan lawyer. Jokowi nggak punya ijazah, nggak ada ijazah aslinya. Karena sampai detik terakhir, nah tadi kan alat bukti ya, alat buktinya nggak ada. Dia tidak punya alat bukti yang menerangkan ini ijazah aslinya, nggak ada, tidak ada. Ya. Kedua, alat untuk mengukur keputusan itu saksi. Ya, saksi. Ini ada di pasal 184 KUHP. Dan dakwaan jaksa harus memenuhi syarat pasal 143. KUHP yang isinya 3. Dakwaan jaksa mesti lengkap, dakwaan jaksa mesti cermat, dakwaan jaksa mesti jelas. 3 ini nggak boleh, nggak dipenuhi oleh jaksa. Dasar saya pasal 143. Nah, jika tidak memenuhi syarat-syarat ini, maka ayat ketiganya menerangkan mesti batal demi hukum. Nah, itu harusnya hakim membatalkan demi hukum. Kenapa Bang Egy bilang ini tidak cermat dan lain sebagainya? Ya, nggak ada ijazah aslinya mana? Mana ijazah aslinya? Sampai hari ini nggak ada. Padahal justru itu tuduhannya Bang. Oh, iya justru itu makanya. Jadi kan pertanyaan tadi yang besar tadi nggak terbukti gitu loh. Tuduhan-tuduhannya tidak terbukti. Jadi sampai detik terakhir nggak muncul ya, nggak Tidak terbukti muncul. bahwa jadi enggak. Tapi apakah ada saksi-saksi yang mengatakan kan bahwa mungkin ada saksi-saksi lain yang mengatakan enggak itu asli ijazahnya saya pernah lihat atau gimana Nah, gitu. saksi ada 30. 30 saksi. 22 saksi fakta, 8 saksi ahli. Ahli dalam 5 hal. 1 ahli filsafat, 2 ahli bahasa, 3 ahli pidana, 4 ahli sosiologi, kelimanya itu ahli dalam bidang IT lah apa gitu. Rocky Gerung pun sempat jadi saksi ahli Saksi ya. ahli dia. Filsafat. Dari kita. Oh, ya. Kita menampilkan 3. Saksi ahli bahasa, Profesor Aceng. Dia profesor beneran di UPI, bukan bohong-bohong. Karena lawan yang dia pakai, jaksa panggil profesor palsu. Kenapa bisa palsu juga ijazah palsu profesor Iya, palsu gimana dia. kenapa palsu? Yang ngomong palsu siapa? Si Profesor Aceng. Karena si Profesor Andika namanya, itu anak buahnya Profesor Aceng. Palsunya Asistennya. maksudnya belum menjadi profesor. Belum menjadi profesor, tapi di keterangan publiknya dia menerangkan dia profesor. Itu kan sebenarnya harus diproses sama polisi, tapi polisi yang sama jaksa yang bawa jadi aman-aman aja. Harusnya tidak benar itu. Itu contoh satu ya. Tidak cermat, tidak jelas, tidak lengkapnya itu. Kemudian ahli filsafat namanya Rocky Gerung. Siapa orang nggak kenal Rocky Gerung? Ya, sahabat kita, dia sangat suka marah katanya. Nanti itu episode lain ya.
Itu saya lihat di YouTube tuh, wah gila. Rocky sahabat saya, bukan baru kenal kemarin-kemarin, udah 20 tahun lalu saya kenal Rocky. Ya, boleh tanya dia. Kalau saya bohong kan dia pasti bantah, Egy bohong tuh. Enggak lah, saya kenal lama sama beliau. Jadi saya undang beliau, saya minta kesaksian intelektualnya, dia menerangkan dengan sangat cerdas dan jelas, semua bisa lihat di YouTube, bahwa kekeliruan itu konstruk berpikirnya ada pada jaksa yang menuntut, gitu loh, dalam filsafatnya itu. Karena saya tanya kepada Rocky, filsafat itu kan dimensi abstrak, bicara hal-hal yang sifatnya gagasan-gagasan umum saja, tapi ada nggak filsafat terapan, saya bilang. Jadi filosofi applied, atau applied filosofinya ada nggak? Dia terangin sebenarnya dalam segi ilmu nggak ada, tapi kalau bisa kita ukur, lihat dari etika. Nah, itu bisa pengaruh dari filsafat. Nah, di sini ada jaksa ngomong, dia mengkutip ada anak SMP apa SD ya, yang mempersoalkan itu, ya. Lalu Rocky menjawab, itu kata jaksa, ini bagaimana menerangkan kepada anak-anak menjadi tidak benar kalau begini, nanti generasi ke depan gimana? Nah, Rocky jawabnya sangat cerdas, menurut saya, yang nggak benar tuh kamu jaksa. Itu jelas-jelas di ruang sidang itu. Anak kecil ini malah benar, ya kamu yang nggak benar, gitu loh. Karena anak kecil mempertanyakan ijazah presidennya gitu, maksudnya. Iya, dalam konteks dialog lah. Nanti bagaimana ke depannya ini. Begitu. Iya. Kalau kenyataannya seperti itu? Iya, itulah makanya Rocky menjawab dengan sangat jelas kan. Nah, kemudian yang lainnya lagi berkait dengan tadi bahasa. Bahasa yang diciptakan oleh hukum harus menimbulkan kegaduhan setidaknya. Nah, gaduh diterangkan tuh. Ya, sampai bagaimana tingkat gaduh itu. Dari sebenarnya bisik-bisik, kemudian jadi isu, kemudian jadi gerakan, baru menimbulkan kegaduhan. Nah, kegaduhan itu harus berdimensi masif. Tunggu. Ada nggak sih kerusuhan atau kegaduhan gara-gara siarannya Gus Nur? Istilah Gus Nur sendiri, semut aja nggak ada yang mati. Ya, apa kerugiannya juga bagi siapapun, ruginya apa? Nggak ada yang rugi. Malah orang tuh sangat seneng melihat itu. Ini kan gini ya. Saya debat juga. Enggak, karena ada didatangkan beberapa ahli agama begitu ya, mengatakan bahwa ini menistakan agama begitu. Nah, ini menarik lagi. Ternyata di dalam kajian berikutnya, dalam konteks persidangan, tuduhan penghinaan kepada penistaan agama itu nggak ada. Nggak jadi dasar putusan tuh nggak ada. Jadi apa? Tunggu, saya jadi bingung ini. Pertimbangan putusan vonis 6 tahun itu apa dong kalau gitu? Kalau semuanya nggak ada, terus pertimbangan hakim apa mempertimbangkan vonis 6 tahun? Ya, itu di dalam penjelasannya itu mengenai berkait dengan keterangan. Yang kan ada pasal 15-nya itu berdampak kepada berita bohongnya itu. Jadi seolah-olah apa yang disampaikan oleh Gus Nur sama Bambang Tri kebohongan, dan itu yang terbukti gitu loh, dianggapnya. Padahal kan dia tidak melihat substansi dari ijazah asli atau tidaknya gitu loh. Oh, jadi di putusan itu tidak tuliskan bahwa benar terbukti ijazahnya asli, nggak ada. Dan Gus Nur berbohong, Bambang Tri berbohong, nggak ada. Nggak ada. Cuma nih saya ingetin hakim, ini buat hakim nih. Hakim, ini dari saya dapat dari KY, Bu. Komisi kadang-kadang perlu juga nih satu partnya ya. Kode etik dan pedoman perilaku hakim. Ini keputusan dari Mahkamah Agung. Ya, nomornya 10 tanggal 22 Desember tahun 2006. Tentang pedoman perilaku hakim dan surat keputusan Mahkamah Agung nomor 215 tanggal 19 Desember 2007. Tentang pedoman pelaksanaan perilaku hakim. Nah, ada 10. Satu, saya ingetin aja supaya kita semua punya ilmu yang sama. Satu, hakim itu harus berperilaku adil. Nah, bagaimana menerangkan adilnya dengan kondisi yang kayak begini semua? Kan nggak adil itu orang itu. Sudah berpihak deh. Kenapa? Saya minta kan pada waktu proses kan ada istilah ajas praduga tak bersalah. Ada istilah begitu tuh. Kan sebelum diputus, Gus Nur tidak bersalah dong. Bambang Tri tidak bersalah dong. Saya minta penangguhan penahanan, nggak dikasih. Sampai akhir putusan nggak dikasih. Itu kan berarti sudah berpihak, sudah berlaku tidak adil. Tidak sesuai dengan hukum yang ada. Kedua,
berlaku jujur. Pakai jujur mau gimana? Mau jujur orang kayak begitu kan? Berlaku arif dan bijaksana. Bagaimana arif bijaksana? Minta penanggungan karena nggak dikasih. Kemudian bersikap mandiri, berintegritas tinggi, bertanggung jawab, menjunjung tinggi harga diri, berdisiplin tinggi, berperilaku rendah hati, bersikap profesional. Ini berapa perlu nih nanti kalau mau Nggak, tunggu, membahas? saya mau nanya lagi. Tapi Bang Egy ini kan pastinya sudah minta dong ke majelis hakim. Mana ijazah aslinya tolong ditunjukkan. Apa jawaban dari majelis hakim? Dia manggil jaksa. Saya manggil, jaksa, lu nuduh kita ini, klien saya ini berbohong, buat hoak, ijazahnya palsu. Sekarang membuktikan ini palsu, mana yang asli saya bilang. Mana yang asli? Nggak ada. Kalau nggak ada, lu bagaimana? Dijawab tidak ada? Nggak ada, dijawab. Nggak ada, kami dapatnya begini dari polisi gitu. Yang ada adalah fotokopian. Fotokopian yang dilegalisir. Saya bingung lagi, bagaimana bisa legalisir kalau nggak ada yang asli? Iya Nah, dong. iya dong, fotokopi legalisir itu kan dilihat aslinya dulu. Itu anehnya, Bos. Legalisirnya ada, tapi yang aslinya kita minta nggak ada. Coba gimana? Saya minta ayo maju ke depan. Maju ke depan hakim. Pak Hakim, ini jelas nih. Harus jadi catatan penting. Tidak ada ijazah asli dan ini fotokopian. Fotokopian tidak bisa dijadikan dasar. Masya Allah. Ya gampang Ya, banget bisa. bikin fotokopian mas saya juga bisa. Cuma Makanya cuma- itu loh. cuma Ini yang begini. anehnya gitu. Berarti kan terus majelis hakim menanggapi hal itu seperti apa? ya dia nggak menanggapi apa-apa. Ini cuma dicatat aja catat begitu? aja begitu. Ini perhatian ya buat jaksa begitu. Tapi perhatian apa buktinya dia putusin 6 tahun? Bagaimana hakim kayak gitu? Tapi ternyata tidak ngaruh ya ke keputusannya meskipun Nggak fakta ada. persidangan tidak Itu terungkap. basa-basi aja. Padahal sebelumnya keputusan diputus, kurang lebih 2 bulan sebelum itu, saya datang ke KY, makanya saya dapat ini. Saya datang ke KY karena kecurigaan saya, hakim telah berpihak. Hakim telah berlaku tidak adil gitu. Nah, akhir dari itu, saya protes kan kenapa putusannya gini, jawaban dari KY tidak ditemukan pelanggaran kode etik perilaku hakim. Tidak ditemukan apa orang ada 10 kriteria. Baik. Jadi KY, hakimnya, jaksanya, polisi udah satu skenario gitu loh. Iya baik. Cuma kita aja loh yang ngelawan terus ini. Saya pindah ke Bunda Jelas, Mary kan? ini. Ya, ini mungkin orang awam Bunda Mary Iya, melihatnya ya. Itu iya. kayak gini loh ya. Orang dituduh maling ayam, tapi ayamnya nggak ada, gitu aja. Bingung Iya. kan? Iya, Ya kan, iya. ya kan. Kamu curi ayam, ayamnya mana yang dicuri? Nggak ada. Jadi kan Iya. bingung. Gini, kalau kita yang awam ini kan berpikirnya simple, sederhana. Dan ini sebenarnya tidak usah seorang profesor, dokter, orang akademisi untuk melihat kasus ini ya. Karena kan yang dipersoalankan itu adalah Bambang Tri bilang ini ijazahnya palsu. Kemudian kan dibilang bohong, makanya dipidanakan. Kan cuma satu aja jawabannya. Kalau dibilang ini ijazahnya palsu, kata Bambang Tri, tinggal kasih aja lihat yang ini ijazah aslinya. Ya itu yang saya lakukan di pengadilan. Udah itu aja. Malah saya minta jaksa lo bawa. Nggak dibawa-bawa. Saya juga baru dengar nih, tadi Bang Egy bilang, hakim sudah nanya nih dengan jaksa. Sudah di depan Mana? sidang itu. Oke. Kata jasanya juga tidak bisa membawa itu jasa asli. Karena itu Tetapi yang didapat dari pertanyaan polisi saya gitu. boleh bertanya kan ya? Ya Boleh. silakan. Kenapa hakim berani memutuskan 6 tahun penjara kalau begitu? Sementara ya itu aja. Di kita ini masyarakat se-Indonesia ini mungkin di luar negeri sudah tahu kasus ini ya. Kalau kami sekali lagi kita simpel aja dibilang bohong kalau itu ijazah palsu, ayo Harus ada kasih lihat pembanding. ini ijazah Dia aslinya. pembanding namanya. Clear. Udah. Makanya bikin kita bingung. Nah sekarang kalau saya divonis bertanya 6 sama tahun. Bunda Mary sama juga host ini, kan udah jelas nggak bener tuh, kenapa bisa diputus juga coba Tapi masyarakat? pertanyaan kita tadi, Bang. Kok ditanya Jawab balik? masyarakat. Kalau nanya itu kan kepada hakim, Ya, artinya- kan hakimnya kagak ada. Artinya Sekarang kita nanya aja lewat podcast ini, Baik. masyarakat gimana? Kalau saya bisa jawab, saya dugaan keras ini adalah perintah atasan. Dan yang menarik bayangkan Bambang Dengan Tri. gampang dong, ini kan menyangkutnya. Karena begini bos, ini penting juga orang nggak ngerti banyak. Dampak serius hukum
dengan terbukti, bila terbukti dalam pengertian ijazahnya palsu, itu berdampak hukum serius. Sejak 2014 Jokowi presiden, padahal ini syarat loh. Syarat untuk jadi capres, bahkan jadi presiden harus melengkapi ijazah. Ditolak KPU mestinya kalau nggak ada. Nah, lengkap. ini akhirnya apa kalau ini panjang terbukti misalnya kalau masalahnya. dinyatakan terbukti bersalah itu batal semua Kan banyak KPU. juga calon-calon kayak Komar itu dulu juga Iya, yang terlibat. udah Kan dihukum. Dihukum juga. Ini enggak. Katanya Ini kan di ini kan namanya Omnibus Law- diskriminasi. Omnibus Law sudah dihapus ya pasalnya katanya karena sekarang ijazah palsu Iya. nggak dihukum. Nggak Masya dihukum. Allah. Tapi dia lupa ada pasal 263 Apa? KUHP Apa? memasukkan unsur kepalsuan. Itu nggak dihapus, ada di KUHP. Kena masih misalnya ada. 6 tahun dia. Masih kena ya. Masih kena itu kan ilmu Meskipun hukum. Omnibus Law sudah ini ya. Bukan Omnibus Law udah diterima, udah di apa segala macam, sudah bikin perpu, masih kena ada pasal 263 KUHP memansurkan unsur kepalsuan di dalam satu akte otentik. Ijazah itu kan akte otentik. Waduh. Mas mesti bisa. Ya, makanya kita lagi mikir Tapi nanti. ini pemilu tinggal setahun lagi loh nih. Ya, oleh karena itu, ini mestinya ya, responsifnya DPR merespon, panggil Jokowi sebagai pertanggungjawaban presiden itu bagaimana Nggak kok sampai ada setahun begini. nggak, maksudnya kalau ganti kepemimpinan ini bisa berubah lagi ini kasus ini bisa kebuka lagi nih. Ya, Gus Nur. belum tentu juga kalau apa yang menang pendukung dia Ya, meneruskan makanya ya pasti jangan-jangan itu alasannya sibuk ya. mungkin Jangan-jangan. bukan jangan diduga pasti. Diduga kuat istilah Diduga hukumnya. kuat. Ya, ini menarik ya. Yang lagi ya, Ya. ini Bambang Tri ini kan dituduh berbohong ya, karena berbohong mengatakan ijazah Jokowi Palsu. palsu. Iya. Sementara Gus Nur tidak berbohong, dia hanya menyebarkan berita Iya. bohong. Nah ini orang yang berbohong dan menyebarkan kok hukumannya sama ini? Itu yang tidak meletakkan hukum sesuai proporsi. Gini teorinya. Hukum, Bunda Mary dihukum atau Mbak Rahma dihukum, saya dihukum, saya kan juga pernah dihukum juga. Itu mestinya sesuai dengan kesalahan dong. Nah, ini kan dua hal yang berbeda aktivitas. Aktivitas host sama aktivitas narasumber. Kenapa dijadiin satu hukuman? Kan aktivitas untuk sebagai host tidak bisa dihukum. Karena ada undang-undang pers, ada yang lain-lain yang melingkupinya lah. Saya sebagai lawyer kalau lagi membela klien nggak boleh digugat, nggak boleh dipidana. Ada pasalnya jelas 16. Ya, karena Nomor undang-undang ITE yang baru 18 itu tahun 2003. menyebarkan itu jelas. itu berita bohong juga kena. Cuma kan kesannya mungkin bagi logika publik ya, bagi rasa keadilan publik. Loh, yang berbohong sama yang nggak berbohong sama yang cuma menyebarkan, karena bukan menyebarkan sebenarnya. Gus Nur itu bertanya. Iya. Kalau menyebarkan udah tersebar Iya. dari kapan tahun ya? Iya, Sebelumnya udah udah. tersebar. Gus Nur baru, Justru dia kepo karena udah tersebar. dia terakhir-terakhir malah, sebelumnya malah sudah banyak. Iya. Bukan menyebarkan, sebenarnya Gus Nur itu bertanya. Iya bertanya. Benar nggak ini berita begitu ya? Sampai Kemudian disumpah sama Gus ya, Nur. Iya. bertanya itu dengan ilmu agamanya dalam ilmu tauhid Mubahala. namanya mubahala. Kan membenarkan atau menindakkan. Kamu benar nggak ngomong begini? Benar. Berani disumpah? Berani. Berani dilaknat Allah? Berani. Pakai Al-Quran? Berani. Bahkan tambah Bambang ngomong, tembak kepala saya. Ah, itu kan apa kesalahan Gus Nur di situ? Nggak ada. Iya. Aduh, ya. Itu yang saya buktikan dengan memanggil dari versi kita 3 orang saksi. Saksi filsafat, saksi bahasa, saksi hukum pidana. Saya ulangi, Dr. Taufik, ahli pidana dari UNS, Profesor Aceng dari UPI Bandung, kemudian Rocky Gerung dari Jakarta. Oke, itu dari sisi Ini jelas dari kita. dari sisi Tapi kliennya ya. maaf sebentar lagi. 3 argumentasi saksi ahli ini atau keterangan ahli ini nggak ada satupun dipakai oleh Nah, yang hakim. dipakai apa? Yang dipakai keterangan profesor palsu, Profesor Si Which is Andika. keterangannya itu apa itu keterangan Ya itu? tadi bahwa yang dimaksud dengan kegaduhan, yang dimaksud dengan ini semua terbukti dilakukan oleh Bambang Tri dan Gus Nur. Kegaduhannya apa itu menurut? Ya dia di medsos, nuduhnya medsos. Kadang demonstrasi nggak ada. Harusnya Apa di-download itu harusnya. Iya, harusnya hukumannya di-download. Itulah yang kita sesalkan. Kenapa keterangan palsu? Menurut saya palsu loh. Kenapa palsu? Karena dia bukan profesor. Kok ngaku-ngaku profesor? Buktinya Karena apa gitu? alasannya sudah menyebabkan kegaduhan, Ya. tapi di pertimbangan hakim itu ada nggak
Nah ini kan tadi itu kan saksi dari sisi klien. Sekarang saya tanya saksi dari sisi jaksanya ya, dari sisi penuntutnya, penuntut umumnya itu ada nggak selain ya memang nggak bisa menghadirkan ijazah aslinya, tapi ada saksi-saksi lain yang sepertinya itu membuktikan bahwa ini memang ijazahnya itu bahwa itu Bambang Tribon bohong gitu. Ada gitu. Enggak, begini. Yang ada saksi fakta 22 orang. Siapa itu? Wakil ketua OSIS. Ya, teman sekelas. Bahkan sebangku, kemudian kepala sekolah, SD, SMP, SMA, ya, yang di Solo itu. Kemudian teman-teman sejawatnya lain lah, secara atributnya itu sangat dekat lah sama Jokowi. Bahkan yang sudah jadi komisaris Gersik itu, Semen Gersik atau apa ya? Oh ya itu. Iya itu Nurwindu namanya. Itu temannya. Itu teman baiknya katanya. Teman Jokowi. Nah, saya minta hadirkan. Hadir semua itu, ada hadir. Nah, saya nanya satu pertanyaan saya. Semua sama pertanyaan saya. Sama saksi ahli yang mereka bawa. Mereka bawa juga ahli bahasa. Mereka bawa juga ahli pidana. Mereka bawa juga ahli filsafat ya. Mereka bawa juga ahli sosiologi. Bawa semua. Satu pertanyaan saya. Apakah Anda mengetahui ada ijazah aslinya Jokowi? Nggak ada yang bisa jawab. Oke, apakah paling tidak Anda pernah lihat? Enggak. Enggak pernah. Itu sidang saksi aja bisa berbulan-bulan, Bang. Karena 22 orang. Sekali saksi itu bisa 3-4 jam kita periksa. Nah, jadi poin pentingnya pertanyaan dari Mbak Rahma, tidak ada keterangan ahli, tidak ada keterangan fakta yang menerangkan Jokowi punya ijazah asli. Tidak ada. Ini publik mesti tahu nih. Tidak ada. Nah, maka ini pembuktian dari jaksa untuk dibuktikan di pengadilan dia gagal sebenarnya. Tapi karena ditopang oleh sikap hakim yang berperilaku tidak sesuai kode etiknya, berperilaku tidak adil, berperilaku tidak jujur, saya berani nuduh gitu karena ada aturannya di situ. Sebagai putusan dari Komisi Yudisial, mestinya hakim ini dipecat dia jadi hakim dan dihukum karena dia udah menghukum orang yang nggak bersalah. Gimana? Oke, tapi sebelum nanya, ya memang saksi-saksi yang dibawa. Tapi pertanyaan saya terakhir, dalam konteks logika ini, udah jelas belum bahwa ijazah Jokowi asli apa enggak? Ya di mana-mana memang butuh barangnya lah ya. Iya. Masalah kan Artinya, ayam ya mana ayamnya. enggak, ini kan gitu. persepsi nih. Dengan kondisi keterangan saya ini dan ada saksi-saksi dan ada hasil putusan pengadilan, apakah publik, ya ini kan mewakili publik juga nih, ngerti nggak ijazah Jokowi asli apa tidak? Gimana Bunda Mary? Ya, sekarang ini kita datangkan saksi semua, baik saksi fakta, saksi ahli. Itu kan kuncinya itu barangnya itu kata Mbak Rahma. Ini ada barangnya, udah selesai. Ya, gitu. saya jawab barangnya kagak ada, nggak pernah dikasih di pengadilan. Ya itu, ayo Pak Jokowi. Nggak dengar dulu, sampai situ dulu harus berkesimpulan. Barangnya nggak ada, barangnya nggak pernah diperlihatkan di pengadilan yang aslinya itu nggak ada. Bagaimana Anda menyimpulkan? Ya berarti nggak ada dong ya. Ya sudah selesai. Nggak itulah Tapi yang saya harus ini saya cerita publik. aja ya. Saya ini lulus S1-nya Fakultas Hukum Universitas Erlangga. Nah, karena saya pindah rumah, ijazah saya hilang. Nah itu mungkin hilang. Hilang. Saya- Tapi tunggu dulu. Ya. Tapi hilang, saya kan butuh ijazah. Akhirnya saya urus lagi ke fakultas. Masih ada data saya di situ lengkap. Jadi dikeluarkan ijazah pengganti. Oke, sekarang saya jawab. Waktu itu kondisi objektifnya tidak ada ijazah aslinya, saya nanya sama ahli pidana dari dia. Ya, dia profesor siapa lah. Ya, dari UKI kalau nggak salah waktu itu. Itu dia jawab, kalau pembuktian itu memang harus yang asli, tidak bisa. Dia malah menerangkan ada kasus di Manado atau mana pakai pakai yang fotokopi, kan ini kan fotokopi gitu. Iya. Itu tidak dibenarkan gitu. Mesti yang asli. Pertanyaannya, bagaimana yang asli kok nggak pernah ada, saya bilang. Ada jalan keluar, kata dia malah. Kalau Jokowi ijazahnya hilang, bisa lapor polisi. Saya di situ saya tanya, ada nggak laporan polisi Jokowi kehilangan ijazah? Nggak ada. Gitu. Kedua, kalau tadi istilah Mbak Rahma ada di buku induk kan? Bukan hanya itu. Jadi ada syarat-syarat yang untuk ngurus ijazah pengganti itu saya harus ingat
skripsi saya. Iya. Ngomong skripsi saya, diwawancara juga skripsi saya. Saya harus masih ada jaket alma mater. Foto dengan jaket alma mater. Untungnya masih ada di rumah. Terus nomor induknya. Untungnya saya masih ingat nomor induk saya gitu kan. Ada syarat-syaratnya, terus dicek di sana masih ada database-nya. Iya, Nah, itu bisa kan seperti kalau Jokowi melapor Iya. kehilangan atau ngurus lagi ijazahnya. Saya ngurus lagi. Ini tidak diurus lagi, nggak pernah ada sampai sekarang. Oh, ya harusnya kalau hilang ngurus lagi. Ya. Urus lagi kalau memang hilang. Kayak Mbak Rahma. Nah, menurut keterangan ahli pidana itu, ijazah asli tidak bisa dikeluarkan 2 kali. Nggak bisa. Jadi bunyinya itu bukan ijazah yang kedua. Pengganti. Keterangan. Jadi saya tetap nggak punya ijazah. Iya. Ijazah saya hilang, ya sudah hilang. Ya gitu. Itu yang keterangannya ini dianggap sebagai pengganti. Gitu Ijazah maksudnya. pengganti. Ijazah pengganti. Jadi ijazah yang lama itu nggak bisa digantikan. Keterangan. Nah, Bukan ini yang ijazah. menarik. Pas judul buku induk, istilahnya buku induk ya. Waktu kelas SD, kelas SMP-nya apa ya, buku induknya hilang. Kata keterangan kepala sekolah. Kok buku induk gimana ya? Kan buku induk yang hilang saya nomor 15 ya gitu. Nomor 14, nomor 13, nomor 16 ya ada nggak? Ada. Yang 15 kemana? Hilang. Bagaimana bisa hilang? Bagaimana itu? Ya, kita itu di persidangan loh. Nah, Di persidangan itu. Jadi khusus waktu Jokowi saja hilang. Iya. Ya, saya ya mungkin tidak bisa disamakan ya, nggak apple to apple ya kasus saya sama kasus Jokowi ya, karena kan tahunnya beda. Saya kuliah kan baru tahun 93, jadi ya database-nya pasti masih ada gitu kan ya. Iya. Mungkin ini beda. Kalau Ini kasus kan Jokowi tahun berapa itu? 70. 70-an. Ya mungkin beda lagi Bu. Jadi tapi memang nggak pernah ngurus kehilangan. Jadi ya kalau ini jadi hilang, posisi hukumnya tidak pernah urus kehilangan dan dicari lebih jauh buku induknya hilang. Ini bagaimana membuktikan? ya saya dulu sih lapor polisi, minta surat Belum kan kehilangan. lapor polisi. juga. Ya, Padahal polisi banyak syaratnya gini untuk- logika sederhana. Logika sana Bu Mary kan muksinya Jokowi bawalah yang aslinya. Kan gampang sekali. Iya itu. Polisi anak buah dia. Kapolri, anak buah siapa? Presiden. Kemudian Jaksa Agung anak buah siapa? Presiden. Jaksa Agung punya anak buah, jaksa penyidiknya. Kan tinggal perintah aja. Nih mau ijazahnya. Kan sederhana. Bahkan, nah ini bahkan ya. Yang nggak ditepati oleh saksi-saksi fakta dari Jokowi. Saya ingat sekali itu, Wakil Ketua OSIS. Anda bertanggung jawab secara ini. Dia bilang, saya berjanji, saya akan bawa ijazah aslinya Jokowi. Dalam arti saya akan bertanya kepada keluarganya Jokowi. Gitu loh. Nah, karena ada keluarga Jokowi dari adik iparnya Jokowi, dari Ibu Iriana, ikut mengkondisikan ini supaya orang-orang ini jadi saksi. Nah, itu juga nggak boleh itu. Itu ada di persidangan dibuka. Tapi keluarga Jokowi nggak ada yang Maksud jadi saya saksi. begini, mau nerangkan. Sampai akhir persidangan, sampai diputus, si wakil ketua OSIS tadi nggak pernah bawa Keluarga. saudaranya Jokowi yang ini. Padahal saya ingat, ini di Solo saya bilang. Penguasanya anaknya Jokowi. Saya ada di sini. Dia pasti lihat ini. Kenapa nggak datang ke sini? Membuktikan ini ijazahnya asli. Nggak ada. Nggak ada. Lalu bagaimana kita? Nah, jadi secara ilmu hukum, ya tadi kan sudah diterangkan tadi. Objektif, sistematis, toleran. Saya akan toleran. Kalau ternyata Jokowi punya ijazah asli. Pasti saya berbalik bela Jokowi. Iya. Si Bambang Tri pantas dihukum, pantas. Iya, betul. Bahkan harus jalani hukuman ditembak kepalanya seperti yang dia mau. Iya. Iya dong. Iya. Tapi kalau enggak, ya saya harus tetap membela Bambang Tri, membela Gus Nur, yang enggak benar dipersalahkan. Nah, cuma masalahnya kita ini tidak berkuasa. Itu problem serius juga. Dan kekuasaan dipegang oleh orang-orang yang zolim, orang-orang yang khianat, oleh orang-orang yang brengsek menurut saya itu. Tapi begini Bung Agi ya, oke lah anggap saja ijazah aslinya ini mungkin ya udah lama hilang kali ya. Tapi kalau Ya kan harus kayak Mbak Rahma dong, harus di... Enggak, tapi Ijazah kalau pengganti. ngurus ke ini harus ada minimal penggantinya. Iya, Kalau ngurus ke itu. KPU dan lain-lain sebagainya. Kalau nggak ada, Mestinya. Loh, tapi ngurus ke KPU pakai asli bukan pakai pengganti. Ya makanya Berarti gimana? ijazahnya tidak hilang. Karena di KPU tidak yang dikumpulkan adalah ijazah asli. Maka sekarang Fotokopi ijazah asli. rentetan tanya ke hukumnya KPU. KPU dan juga MPR yang telah mensahkan dia harus kena ini sebenarnya. Karena nggak ada bukti aslinya, nggak ada. KPU coba datangin mana yang asli. Kan ada file dong di dia. Iya, iya. Nah, pernah Anda lihat nggak download KPU tuh? Komputernya.
khusus tentang ijazah Jokowi nggak ada. Pernah saya lakukan. Nggak, coba tentang pendaftaran saya nggak pernah presiden. coba netizen. Coba. Kan netizen kan kayak detektif gitu. Ayo cari di KPU. Ada nggak Ijazah aslinya. Terus Kalau ada, kenapa nggak dibawa? Itu aja logika sederhana seperti tadi. Kemarin kalau misalnya nggak ada, gimana bisa mendaftarkan Ya sebagai itulah calon makanya gubernur? palsu. Pakai legalisir. Itu makanya palsu. Pakai legalisir. Ya pakai yang legalisir itu. Foto yang beredar di internet itu, Iya, mungkin Bang. di internet. Yang ini. Belum lagi yang UGM. Ini kita yang persoalan itu SD, SMP, SMA loh. Yang UGM belum kita persoalin. Tapi kan begini, dalam di internet kan saya banyak, di media sosial kan saya banyak. Itu urutan-urutan waktunya juga membingungkan. Iya. Harusnya kapan Ada masuk. 73, ada Ya, itu 74 membingungkan. gitu. Nah, itu dengan mendatangkan saksi Ada- sekian banyak, kepala sekolah, wakil ketua OSIS, teman-temannya, itu di cross check nggak, Bang Egy? Sudah Soal- cross check. Malah ada yang menyebut pernah jadi Watimpres apa namanya? Si Andirini apa siapa tuh? Yang pernah sekelas sama Jokowi. Itu keterangannya berbeda. Dia bilang 76 kalau nggak salah. Itu Apanya, lulusnya. Terus? Tapi si itu 77 Bang, 77. Tapi saksi fakta yang datang 76. Nah, ini aja udah beda. Saya bilang datang ini tuh si yang pernah jadi Watimpres tuh. Ya, nggak datang-datangin. Sampai sekarang. Oh iya, karena itu di media sosial ya. Di media dia yang bilang bahwa itu kelulusan tahun 77. 77, tapi keterangannya 76. 76. Nah, itu kan udah beda. Terus yang penting lagi SMA 6 itu ininya SMPPT itu masih Iya. sekolah pembangunan Belum itu. ada SMA 6 ya? Belum ada. 6 tahun lagi baru ada atau 5 tahun dari yang kemarin. Ada. Itu Nah, terus gimana? kita ijazahnya bisa- Juga SMA 6 yang ada kelulusan yang dimaksud dari Yogyakarta untuk yang di UGM ya. Tapi yang diterangannya SMA 6 Solo. Tuh, Itu SMA 6 ini kan belum ada waktu Jokowi Iya, lulus. masih SMP. Masih 6 tahun lagi. Iya. Ya, masih namanya lain SMPPT apa SMPPT gitu Ya, kan ya. gitu. Nah, terus tapi di ijazahnya ditulis SMA 6. Iya ada SMA 6. Berarti bisa tahu bahwa suatu saat nanti ini akan berubah Ya menjadi namanya dipalsuin gimana sih? Enggak, kita berusaha mengikuti ini. Jadi alasannya apa dong? Alasannya bahwa memang mungkin ini saya berusaha bersikap netral nih Bang Egy. Iya, oke. Jadi mungkin yang bikin ijazah waktu itu sudah tahu bahwa SMPT ini nama lainnya adalah SMA 6. Jadi ditulisnya SMA 6. Kan nggak lazim juga dari ilmu kebijakan. Masa 6 tahun kemudian diatur dari sekarang ya nggak bisa lah. Bagaimana? Tunggu. Dibandingkan nggak dengan lulusan yang tahun sama Apalagi dengan jadi Jokowi? stempel lagi. Mana ada nggak aja. Oh iya juga. Saya Tapi tunggu. Ini bisa gampang pembuktiannya Bang. Iya, gimana? Bang Egy. Lulusan yang sama. Ini Jokowi sebenarnya lulusan berapa sih? 76 apa 77? Kalau menurut yang ahli Watimpres itu, bukan ahli maksudnya dia sebagai pernah Watimpres 77 dia Nah, di lulus. ijazahnya berapa? Ijazahnya 76 atau 76. 76 ya. Nah, 76 itu ada nggak lulusan seangkatan 76 itu lulusan SMA 6 apa lulusan SMPTP tadi tuh? Ya ada mestinya. Nah, itu nggak dibuka. di Udah pengadilan. dibuka saya kenapa kewenangan saya? Sebagai advokat hanya minta yang kuasa itu jaksa sama hakim. Nah, kalau teman-temannya Jokowi ijazahnya SMPT apa berapa itu, kemudian Jokowi sendiri yang SMA 6 ya nggak bisa dong. Ya nggak bisa mestinya. Memang kan saya udah bilang. Tapi ini terungkap Ini nggak harus gitu batal loh? demi hukum. Kan tadi saya bilang pasal 143. Tidak cermat, tidak lengkap, tidak jelas. Ini kan sangat jelas pasal 143. Boleh dikutip. Iya. Tapi begini, Tolong pasal dikutip. pasal apa? Nanti tolong di ini ya, supaya masyarakat tahu pasal 143 ayat A, B, C dari undang-undang atau kitab undang-undang hukum acara pidana. Which is itu harus jelas, cermat tadi tuh. Jelas, cermat, lengkap. Dan kalau ini nggak terpenuhi, dibatalkan demi hukum. Dakwaan jaksa. Oke. Dakwaan jaksa. Nah dari segi ini aja udah kalah itu hakim. Pihak-pihak saksi ini kan beban pembuktian sebenarnya ada di mereka kan. Memang di mereka. Bukan di kliennya Bang Egy. Enggak dong. Harusnya yang membuktikan mereka. Nah, mereka membuktikan tidak bahwa ini loh lulusan tahun 76 itu tulisannya SMA 6 ijazahnya. Ini contohnya ada lulusan ijazah Dikasih lain. lihat ada. Tapi ada beda-beda. Ada tulisan indah kan beda, ada tulisan indah tuh. Iya. Ada yang enggak. Begitu coba. Kan saya protes di situ. Ya nanti lihat persidangan, nanti lagi kita bicara, begitu. Oh, mereka bawa perbandingannya Iya, yang bawa. lulusan sama 76 itu Iya, dibawa. saya yang minta. Harus ada. Tapi
beda. Beda. Padahal tahun yang sama. Iya. Oh, Gitu. biasanya kalau tahun yang sama sih sama ya. Iya makanya lah tulisannya Pak Baliu cek sunama gitu. Oh, jadi ada yang tulisan indah, ada yang Ada yang ketik gitu enggak? nggak? Iya, ada yang biasa, ada. Oh, ada yang biasa, tulisannya beda. Gitu. Padahal biasanya yang tulis satu orang loh. Iya mesti makanya tahu lah. Itulah itu faktanya. Kan harusnya dengan begini, dengan hormat nih. Iya. Ya Allah, beri hidayahlah pada hakim itu kan, supaya dia ngakui dia nggak benar sebenarnya. Jaksa juga. Tapi ini bukan masalah itu saja ya, masalahnya nasib kemerdekaan seseorang ini harus mendekam 6 tahun ini ya. Ini Gila. upaya hukumnya masih banding kan ya Bang? Udah banding. Makanya saya kemarin datang lagi saya ke KY. Saya datang ke KY, kok punya aturan kayak begini. Ini sekarang saya minta nih, nanti kan tersebar sampai ke KY juga. Saya berharap tolonglah di PT Pengadilan Tinggi, tolonglah dibebaskan Gus Nur dan Bambang Tri. Karena dia nggak terbukti seperti yang dituduhkan. Kalian ini zolim betul nih, gimana sih? Ingat ya, politik akan berganti. Kalau tahun depan gantian kau yang diadili. Aku begitu. Ya, siapa tahu aja. Tahun depan kita berkuasa juga. Karena yang pasti publik masih penasaran ini ya, ijazahnya palsu atau asli belum terjawab meskipun Gus Nurnya udah divonis. Jangan bilang belum terjawab dong. Sudah terjawab palsu. Ya, Saya lawyer ngerti. Ya sudah terjawab ya. Tapi kok orangnya dihukum gitu loh. Ya, jadi itu bingung kan. Jadi Itu meskipun berarti kezoliman ada di sana. Atau di kalau mereka. enggak bawa ijazah aslinya. Iya kan. nah, ini kan masih banding nih, Bang Egy ya, masih banding. Saya usul nih, ada usul. Bang Egy, banding itu kan biasanya menambah dokumen-dokumen Iya, juga cuma ya. berkas aja. Berkas aja kan. Orang nggak datang. Orang nggak datang. Kumpulin saja Bang Administrasi. Egy berkas. Kan mereka sudah bawa 3 kan ijazah pembanding yang lulus 76. Ya kan, dan itu pun kata Bang Egy beda-beda. Iya. Coba tahun 76 itu ada berapa orang sih yang lulus? Ya nggak tahu. Mereka mana Ada tahu. 100 atau apa? Yang tahu kan kepala sekolah. Saya nanya mereka semuanya meyakini gini alasan mereka. Jokowi bener loh pernah sekolah di sini. Iya, pernah sekolah kita nggak bantah, betul nggak? Tapi yang kita tanya bukan lo pernah sekolah, mana ijazahnya? Kan beda dong. Nah, itu dia nggak bisa tunjukkan. Coba gini Bang Egy ya, memang beban pembuktiannya sebenarnya bukan di Bang Egy ya, tapi akan menjadi menarik seandainya Bang Egy ngumpulin, harusnya ini mereka yang ngumpulin ya, bukan 3, tapi sekian persen gitu loh, banyak. Kalau semuanya beda-beda semua ya aneh juga ya, ngumpulin angkatan 76 ini semuanya ijazahnya SMA 6 apa enggak gitu. Ya, itu kan bukan kerjaan saya gitu. Ya beban pembuktian di mereka ya. Iya dong. Tapi kalau banding mungkin Dan kalaupun harus saya kerjain bagaimana sih? minta ke wakil kepala sekolahnya dari pihak sana ya. Iya. Gimana mendapatkannya juga. Iya, pasti. Tapi pasti. kalau mungkin udah tahu dengar gini, dibikin tipu-tipu, bisa juga kan? atau Pusing enggak itu. juga bisa juga Yang ngajarin. jika publik yang merasa Publik aja deh. Kita bahwa publik. mereka lulusan SMA 6 dulu SMPTP ini Iya. hubungi Bang Egy. Ya, Nah, atau nggak usah ngubungin saya, nggak penting saya, ya dah. Tapi bawa aja keterangan itu ke polisi. Ini Ya. keterangan yang benar. Itu lebih punya hukum. Kalau saya belum punya enggak maksudnya hukum. buktikan bahwa bagi Boleh juga kalau mau. Iya, Tapi yang- lebih bagus kan, ini kan di Solo. Datangnya ke Polres. ya nanti nggak disampaikan, hilang Nah, nanti. tapi ini kasih ke kita berita surat kayak apa, Bang kami udah bikin ini ke sana, mohon diperiksa. Itu kita pakai nanti. Ku datangin Polres. Gitu. Iya, bahwa semua yang lulusan 76 sukarela gitu membawa. Kalau Jangan memang cuma yang 76 aja, yang sebelumnya 73 Nggak, SMP, kenapa saya berarti SD. kenapa saya berarti 76? Ini karena kan ada perbedaan nama SMA-nya. Dan ada bandingannya Ibu Watim Pres itu. Iya, karena Watim Pres bilang 77. Jadi kan ini yang agak mudah dibuktikan, lebih mudah dibuktikan Satu apalagi. itu aja lah. Apalagi kalau SD SMP kan udah lama, jangan-jangan udah hilang semua gitu kan. Ya ini kan SMA kan Ini belum yang universitas ya. Jangan salah paham loh. Ini belum yang universitas, yang ya. UGM. Jadi mungkin Yang jelas fotonya bukan Jokowi. Yang dimaksudkan bukan Jokowi fotonya, foto si Heri Mulyono. ya saudaranya menurut Bambang Tri begitu ya. Enggak, yang di medsos beredar kok. Oh iya. Ya begitulah. Jadi mungkin ini buat netizen bisa yang merasa lulusan 76 untuk membantu lah. Kalau memang benar yang pemegang ijazah lulusan SMPT Solo ya, itu tulisannya itu adalah SMA 6, padahal masih 6 tahun lagi menjadi SMA 6. Kalau memang benar sama SMA 6 semua seperti ijazah Jokowi, nah setidak-tidaknya kita bolehlah sedikit ragu, jangan-jangan ini nggak palsu ini.
Iya. Jangan-jangan ini asli. Kalau sekarang ini kayaknya lebih condong ke palsunya ya Bang Egy? Iya, palsu. Bukan condong, saya memastikan palsu. Dia dipastikan dia sendiri. Karena saya Mau ilmu bertanggung jawab hukum. secara hukum katanya. Hukum saya bela kok. Ya. Kecuali saya bukan lawyernya. Kalau Bisa saya ngarang-ngarang. karena saya cari aman begitu Iya. ya. Saya bilang ini condong, orang jadi condong menduga ini Iya. palsu karena belum ada perbandingannya. Seandainya sudah ada bilang bahwa ternyata semua itu lulusannya sama, SMA 6 begitu namanya, bukan SMPT Solo. Ya, ternyata memang mereka itu nama Gini, lainnya gitu. teorinya gini Mbak Rahma. Kalau kalimat condong kan masih belum yakin. Saya memastikan sudah palsu. Mengapa? Karena dari rentang waktu. Apabila teori Mbak Rahma karena ngomong condong nanti bisa aja dibuktikan tahunnya asli, itu nggak masuk akal. Kenapa nggak dibuktikan saat sekarang? Yang waktu di pengadilan. Udah lewat. Dimensi ruang dan waktunya sudah lewat. Untuk dia membuktikan nih ijazah saya asli. Lewat sudah. Nggak bisa yang akan datang. Sebenarnya saya bicara ini hanya untuk kepuasan publik. Ya, karena saya penasaran, saya cuma bilang, seandainya Makanya netizen, mesti objektif, sistematis, toleran. Karena- Jangan subjektif. Ini subjektif. karena dihukum netizen, 6 tahun. iya 6 tahun dan Dihukum netizen 6 itu kan tahun. kadang-kadang canggih-canggih ya Bunda Iya. Mary ya, wah langsung keluar nanti di internet gitu. Iya. Kadang-kadang Mudah-mudahan. netizen kan makanya Tapi saya dari saya ilmu hukum challenge udah nggak ada netizen. nilai. Iya, karena sudah selesai persidangannya ya. Selesai. Tapi ya saya challenge begitu ya, barangkali mereka yang Berlaku omongan Rocky Gerung. apa? Jokowi meninggalkan legasi ketidakpastian buat masa depan ini dan keburukan-keburukan sosial lainnya lah. Ternyata palsu ijazahnya kok. Dia sendiri yang membuktikan. Dia ikut jadi saksi ahli. Ya itu kan pada waktu kita wawancara. Waktu Lius meninggal tuh. Iya. Kan kita wawancara tuh sama Iya, Rocky. Iya. Nah, dia kan ngomong begitu tadi. Iya. Ya, tapi ya setidak-tidaknya kita bisa tahu lah ya seperti apa ini lebih yakin kan ini semuanya kan masih abu-abu begitu ya. Dia menjadi abu-abu begitu ya. Karena Buat saya nggak abu-abu. Buat abu-abu. Nggak mau, Bang Egy nggak mau abu-abu. Bukan nggak mau. Fakta ini namanya fakta. Ya, maka Fakta mereka- dokumen. Nah kalau fakta dokumen sudah menerangkan seperti ini, lalu logika kita mau ngomong apa? Ya, ini kan Logika akan, kita harus mengatakan ini nggak benar. akan gaduh berkepanjangan karena Ustadz Gus Nur dihukum 6 tahun. Orang kan selalu akan menanyakan ijazah asli itu. Kalau kita berharap selaku masyarakat supaya tidak gaduh lagi, ayolah Bapak Jokowi kasih lihat ini ijazah aslinya. Gitu aja udah selesai. Tapi dari ilmu hukum lu nggak berlaku. Oh gitu. Ya udah sudah diadili. Kenapa tidak waktu saat diadili dimunculkan itu? Terus kalau seandainya Nanti repot lagi Rocky Gerung ngusulin periksa kertasnya kata Rocky Gerung. Kan kertas tahun Ya, memang zaman dulu sama harus. sekarang beda. gas karbon ya. iya, Dan akan itu harus ketahuan. lab cream. Harus lab cream. Iya. Karena kalau bikin baru ketahuan ini ijazah Ketahuan. baru. Ijazah Maka 76 dia- ada usianya, kertas Iya. ada usianya. Ada kertas ada usia. Bagaimana nyari kertas yang tahun 76? Ya siapa tahu ada ijazah kayak Mbak Rahma tadi. Iya, Pak Jokowi. Karena waktu di Ijazah. KPU nggak Enggak, menggunakan Rahma ijazah pengganti. tidak menerangkan ada ijazahnya lagi. Dia ada keterangan ijazahnya hilang. Ya, jadi itu kayak pengganti. Iya, gitu. ijazah pengganti. Ijazah aslinya nggak bisa. Ijazah asli Ahli tetap- hukum bukan pidana udah ijazah bilang asli. kok. Ya, tapi terbukti Jokowi daftar ke KPU tidak Nah, menggunakan itu. ijazah pengganti, menggunakan ijazah asli, fotokopi ijazah Iya, asli bukan yang fotokopi. ijazah legalisiran. pengganti. Yang legalisir artinya sebenarnya ada ijazah aslinya kan, seharusnya. Begitu. Nah, pertanyaan seriusnya, kalau ada kenapa nggak Kenapa nggak dibawa di dibawa? pengadilan? Ya. Gitu Oke, aja. Ini kita bisa muter-muter sampai besok lusa saya kira ya. Ini terus nggak kejawab terus begitu ya. Jadi mungkin ini terakhir dari Bunda Mary, harapannya seperti apa nih Bunda Mary? Ya, untuk terkhusus kasus Ustadz Gus Nur ini harapannya cuma satu, ayo Bapak Jokowi supaya ini tidak berkepanjangan. Ini akan gaduh terus sebelum dibawa ijazah aslinya. Tolong dibawa ijazah Dan aslinya. Gus Nur dibebaskan dan gitu ya? Gus Nur dibebaskan karena sampai hari ini seperti keterangan dari Bang Egy kan tidak terbukti bahwa Ya, belum ada. belum teman-teman ada. Gus Nur dan Bambang Tri Intinya ya ini bawa aja ijazah aslinya udah ini dia, udah selesai. Gitu kan, bebaskan Gus Nur. Nah, nanti kan yang bertanggung jawab hakim, jaksa yang sudah menghukum tanpa bisa membuktikan bahwa itu apa yang dikatakan Bambang Tri itu tidak benar gitu. Jadi sepertinya ini Nah, sebaliknya, kalau belum bisa juga dibawa yang aslinya, padahal ada putusan, berarti yang dikatakan Babang Tri benar. Iya. Betul nggak? betul. Yang dikatakan Gus Nur benar. Benar. Nah, maka tidak masuk akal kalau dihukum. Enggak. Oleh karena itu, untuk closingnya, saya mohon dengan hormat pengadilan tinggi
Ini masih ini harapan hukum namanya. Banding ya? Nah, dibanding kita kan sudah masukkan memori banding, sudah kita masukkan kemarin ke Semarang. Mohon di Pengadilan Tinggi banding ya diputuskan Bambang Tri dan Gus Nur dibebas. Itu yang benar secara ilmu hukum. Nggak perlu nunggu-nunggu lagi ini. Nggak perlu ngapain. Iya. Tapi ini balik lagi nih, supaya nggak closing. Mungkin ya, kalau saya lihat, heavy dari hakim memutuskan itu tidak lagi memeriksa benar atau tidaknya ijazah itu asli Tidak. atau tidak, tapi lebih fokus ke kegaduhan. Ya. Bahwa Gus Nur dan Bambang Tri telah menyebabkan kegaduhan sehingga layak dihukum. Ya, Benar dan seperti gaduhnya di layar di medsos. itu? Iya. Padahal gaduhnya gara-gara ijazah palsu. Iya. Begitu loh, kan? Yang harusnya dibuktikan. Kalau tidak Ini nggak dibawa sistematisnya ijazah, itu. Kalau tidak dibawa ijazah aslinya akan lebih gaduh lagi. Nah ya Mbak ya itu yang menyebabkan kegaduhan sebenarnya yang nggak mau nunjukin Iya. ijazahnya sebenarnya, kan begitu kan ya Mbak? Iya. Ya tapi ini putusan itu heavy-nya lebih nggak mengungkap atau Nggak, kalau dari bahasa tauhid, heavy-nya itu dia musyrik. Dia lebih takut kepada Jokowi daripada kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia Baik, muslim. itu closingnya ya. Ya, closing itu lah. Terima kasih nih Bung Egy. Musyrik. Terima kasih juga Bunda Mary. Ya kita nantikan saja ya meskipun sudah diputus vonis Gus Nur dengan vonis 6 tahun dan juga Bambang Tri 6 tahun penjara, tapi masih ada harapan ini banding ya. Dan ini prosesnya banding bisa lama juga ya, belum lagi kasasi. Jangan-jangan sudah 2024. Ya kan, kita tidak tahu ya nasib orang ya, yang pasti ya kita berharap aja ya agar hukuman yang diberikan itu sesuai begitu ya, bukan. Sebelum terakhir, ini kan saya menilai bukan kasus hukum, ini kasus politik, maka kita ada rencana mau ke DPR, terutama Komisi 3 yang membidangi masalah hukum, tolong dengan hormat, suatu saat nanti kalau kami datang diterimalah dengan baik sebagai hak warga negara, untuk kita meminta panggil Jokowi. Bisa sebenarnya DPR sangat memanggil bisa. Jokowi untuk menunjukkan Inisiatif namanya hak inisiatif. untuk ada. menunjukkan ijazahnya Iya. bisa Ijazah asli. Atau interpelasi bertanya boleh. bertanya begitu ya. Tapi ya memang ya kalau nggak DPR tahun ini DPR berikutnya lah ya. Belum tentu karena belum tentu ada pemilu. Baik, ini nanti kita nggak closing ini ya, batal terus saya dari tadi mau closing. Terima kasih Bunda Mary, terima kasih Bang Egy, terima kasih yang sudah menyaksikan tayangan ini. Jangan lupa subscribe dan komen ya di YouTube channel Realita TV. Saya Rahma Sarita, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.